Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan lagu pembuka. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, bruder, frater, dan para romo, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pada hari ini kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada puncak sinode ini dengan perayaan Ekaristi sambil mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memastikan bahwa kita semua sebagai gereja sehati sevisi dengan Yesus sendiri, termasuk pada saat berhadapan dengan begitu banyak tantangan, persoalan-persoalan kehidupan di internal gereja kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa kita masih sehati dan sevisi dengan Yesus, sekaligus menemukan strategi yang tepat untuk langkah-langkah gereja kita di kemudian hari. Sadar bahwa begitu banyak kelemahan, kekurangan, dan kerapuhan kita, mari kita awali Ekaristi ini dengan sebentar mohon belas kasih Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, ajarilah kami mengikuti jejak Putra-Mu. Perkenankanlah kami menjadi hamba kaum hina dan papa, agar dapat menghibur orang-orang terpencil dan terkucil dengan sabda kedamaian-Mu, agar dunia semakin baik keadaannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh, aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat melakukannya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikannya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tegar yang tak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia.
Malah aku harus memohon belas yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakah jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Mengapa Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara peserta Sinode Keuskupan Agung Palembang,
Hari ini kita mendengarkan bacaan yang tentu memberikan landasan pada kegiatan kita sekurang-kurangnya di seluruh hari ini. Ada sebuah pengalaman kecil, sederhana, tetapi juga menarik yang saya alami. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang datang ke pasturan, tampangnya agak preman, rambutnya gondrong, bertato, lalu menjumpai saya. Satu hal yang dia katakan, "Pak, saya ingin menjadi anggota gereja Bapak." Saya agak terkejut dengan pernyataannya, lalu saya mencoba menanggapi dengan bertanya, "Kenapa kok tiba-tiba kamu ingin menjadi anggota gereja di sini?" Lalu dia mengatakan, "Saya ingin mengubah hidup saya. Saya ingin menjadi seperti orang-orang yang di gereja Bapak. Saya ingin ikut mendapatkan jatah." Mendengar kata jatah, lalu saya mencoba mendalami apa maksudnya jatah itu. Rupanya setiap hari Minggu dia menyaksikan bahwa orang-orang Katolik antri di dalam gereja lalu menerima komuni, itu dianggap mendapatkan jatah. Yang dia pahami bahwa itu pembagian sesuatu yang mungkin pikiran dia adalah itu jatah hidup. Menurut versi dia begitu. Lalu saya mengatakan, "Oh ya, boleh saja. Tetapi dalam ketentuan di gereja kami harus belajar dulu selama kurang lebih 1 tahun." Dia tidak banyak bicara lagi, lalu pamitan pergi dan tidak pernah kembali lagi. Hanya sekelumit cerita sederhana, tetapi mungkin menjadi salah satu bagian dari begitu banyak motivasi dan kepentingan menjadi pengikut Kristus. Baik yang mau menjadi pengikut Kristus maupun yang sudah menjadi anggota gereja, seringkali masih dibarengi dengan begitu banyak kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan Yesus sendiri. Saudara-saudari, hari ini melalui bacaan, tetapi juga melalui proses yang akan kita lalui, sebenarnya kita diajak untuk berani memastikan bahwa kita ini sehati dan sevisi dengan Yesus. Yang kita upayakan, yang kita lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Sehati dan sevisi termasuk berani mengambil sebuah sikap seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan-persoalan. Semakin beriman dan berbuah limpah hanya mungkin ketika gereja tetap sehati dan sevisi dengan Yesus sendiri. Proses bersinode rasanya menarik karena kita mulai dengan membuat potret di tempat kita masing-masing. Dalam komunitas-komunitas kecil, dalam lingkungan paroki, dekanat, dan akhirnya keuskupan, kita mempunyai sebuah gambaran besar bagaimana Gereja Keuskupan Agung Palembang saat ini yang tergambar melalui potret-potret yang ada di seluruh wilayah Keuskupan Agung Palembang. Lalu hari ini kita akan mendalami rumusan arah dasar keuskupan di kemudian hari yang akan dipakai sebagai pedoman langkah. Tentu landasannya adalah apa yang sudah digali di tempat masing-masing dengan segala hal yang ditemukan, lalu mencoba merangkumnya dalam rumusan-rumusan ardas ini. Apakah
Gereja Keuskupan Agung Palembang di kemudian hari masih sungguh-sungguh sehati dan sevisi dengan Yesus. Dan kita sebagai utusan-utusan ingin memastikan hal itu. Sekalipun ada begitu banyak kepentingan-kepentingan yang muncul, tetapi tidak ada kata lain kecuali totalitas gereja yang hadir di dunia di Gereja Keuskupan Agung Palembang adalah memastikan bahwa gereja menjadi tanda kehadiran Kristus sendiri. Maka marilah kita memohon rahmat dan berkat Tuhan, kuasa Roh Kudus, agar apa yang akan kita jalani pada hari ini sungguh-sungguh menghasilkan sebuah rumusan yang tepat agar dijadikan pedoman langkah sekaligus mengarahkan pada strategi-strategi yang tepat untuk gereja kapal di tahun-tahun yang akan datang. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu setelah kami disegarkan oleh peristiwa pembukaan kemarin. Hari ini kami diberi suasana baru, kesegaran baru, sekaligus sebuah gambaran kegiatan yang akan kami lakukan, bahwa kami semua ingin melihat arah dasar Keuskupan Agung Palembang yang masih berupa rumusan draft. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua para peserta yang hadir sebagai utusan dan bertindak atas nama seluruh umat Keuskupan Agung Palembang. Kiranya kami semua diberi kesegaran hati dan pikiran kami, kerohanian kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh bisa memastikan bahwa Gereja Keuskupan Agung Palembang akan tetap menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat. Semoga proses bersinode dari pagi hingga petang nanti berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Terimalah kami dan juga persembahan.
Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, semoga anggur roti ini memuaskan niat kami, mau mengikuti jejak Yesus Putramu, mengimani Engkau sampai mati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia. Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, kepada orang sakit dan orang berdosa, dan Dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan, Dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dari sebab itu bersama semua malaikat dan orang kudus, kami turut memuji dan bersyukur kepadamu sambil mengumandangkan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Perpaduan tubuh dan darah Yesus yang kami sanggup memberikan hidup yang abadi. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal.
Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena telah Kau panggil memasuki kerajaan-Mu. Kami mohon berilah kami ketabahan hati untuk mengimani dan mengikuti Putra-Mu seutuhnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, dalam seluruh aktivitas hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.